Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu berikan pada pagi menjelang siang ini untuk kita sama-sama bersosialisasi atau seminar sederhana terkait dengan materi program guru penggerak yang sudah saya ikuti. Tapi itulah salah satu bentuk pendidikan kita sebagai guru. Karena kita guru ini jangan sampai puas kita sudah bisa ini, bisa itu, jangan sampai puas. Jadi kita ini mengajar untuk belajar. Kita mulai salam dan bahagia. Jadi salam dan bahagia ini adalah satu salam dari guru penggerak. Memang inilah kata-kata yang sering diucapkan, sering ditulis ketika program guru penggerak ini berjalan. Salam, kita salam untuk mengikat hati, dan bahagia kita biar kita semuanya bahagia. Jangan bersedih. Sosialisasi materi program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana kita memperlakukan budaya positif, akhlak yang baik, dan bagaimana nanti penanganan ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran atau melanggar tata tertib sekolah maupun kelas. Ya, agenda kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, berbagi pengalaman. Ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini bukan mengajarkan Bapak Ibu, bukan. Ini saya di sini berdiri di sini cuma berbagi ilmu, berbagi pemahaman, berbagi materi yang saya dapatkan selama PGP. Jadi tidak ada istilah CGP, calon guru penggerak, mengajarkan guru-guru yang lain, tidak ada. Cuma sekedar berbagi ilmu. Seperti kita berbagi makanan, misalnya buktian bawa kerupuk dibagi-bagikan, seperti itu. Riba, busur, kan berbagi makanan. Sama juga, kita ini kan guru ini kan, kita ini unik juga, punya kelebihan-kelebihan. Ada kelebihan kita dibanding dengan yang lain gitu. Jadi apa nanti kelebihan kita itu kita akan bagi juga. Makanya Tiang sudah konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin pas loka karya itu kan, loka karya kita diminta buat program apa di sekolah ataupun di lingkup kecamatan. Contoh seperti KKG. Kalau KKG agama sudah ada, KKG gugus sudah ada. Cuma saya berpikir kita diminta buat yang baru gitu, buat KKG yang baru. Alhasil saya konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Opam juga mengusulkan demikian. Kita nanti insya Allah akan buat KKG satuan pendidikan, KKG sekolah. Jadi nanti guru SD, guru S1, kita sama-sama seperti ini, sharing, berbagi pengetahuan. Misalnya tentang teknologi atau media apa saja. Mungkin kita semua gantian untuk sebagai narasumber. Dan ini melatih kita untuk terbiasa menyampaikan materi di depan Bapak Ibu guru. Karena jujur saja ya,
Jadi ketika kita menyampaikan materi kepada anak-anak sama kepada guru itu luar biasa sekali bedanya ya. Jadi saya mengata Pak Mahmud yang bidang bahasa, saya jadi grogi gitu. Buktia bahasa Inggris, saya tidak berani pakai bahasa Inggris, takut salah. Ini Ustadz Nurisa bahasa Arabnya mantap, tidak berani saya pakai bahasa Arab. Jadi begitu biasanya ya ketika kita berada di depan gitu. Ya jadi kita akan berbagi pemahaman terkait dengan budaya positif di sekolah. Selanjutnya nanti agenda yang kedua itu berbagi pengalaman. Jadi saya sudah memvideokan beberapa anak-anak di kelas 4, kelas 5 itu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas nanti, dan juga bagaimana penanganan kasus. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Bagi pemahaman di sini budaya positif ini ada 6 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima restitusi dalam hal 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu ini puncaknya, segitiga restitusi. Jadi keenam materi ini akan kita bahas sampai 60 menit ke depan. Selanjutnya kalau berbagi pengalaman, nanti yang pertama akan ditampilkan sebuah video bagaimana penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua adalah demonstrasi kontekstual, bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah, baik dia terlambat, tidak mengajukan PR dan sebagainya, bagaimana penanganannya. Sebelum kita mulai ke materi 6 materi tersebut, biasanya kita di grup penggerak ini ada namanya pertanyaan pemantik. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau enggak ini? Setuju atau enggak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mayoritas di sini menjawab setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Oke. Dikunci jawabannya Bapak Ibu ya. Nanti kira-kira setelah materi selesai, apakah masih Bapak Ibu setuju dari 3 pertanyaan pemantik ini atau tidak? Kita langsung mulai. Oke, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Diawali dengan perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan. Bagaimana pandangan kita itu dapat berubah dari satu hal ke hal yang lain. Coba Bapak Ibu praktekkan. Teman sebangku itu genggam sebuah apa, kertas atau apa. Anggap di kertas itu ada hal yang paling berharga dari Bapak Ibu punya. Contoh misal cincin, genggam sekuat tenaga, jangan sampai terlepas. Sementara teman yang lain itu bagaimana mencoba membujuk, mengancam atau sebagainya agar genggaman Bapak Ibu terlepas. Nah, coba dicontohkan Bu. Coba becal dengan anu. Kepeng doang.
Nah, coba alih-alih. Coba Pak Guru Mahmud membujuk Pak Ical agar melepaskan barang berharganya. Ini baik. Apa ini ya, Pak? Mbak, apa itu, Mbak? Boleh mengancam, Awas, kamu buka. Bukan, Pak. boleh membujuk, merayu dan sebagainya. Kalau Pak Bukan, Pak. Saya apa? ya suruh nanti. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, jadi ini membuktikan bahwa kontrol itu yang berkuasa atau yang mengatur itu kita sendiri. Oke, selanjutnya ada teori dari William Glasser ya. Jadi teori kontrol dan ilusi kontrol. Itu kebanyakan kita guru itu yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi itu adalah hayalan. Hayalan guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, itu ilusi seorang guru meyakini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru, ada anak murid atau anak kita di rumah, kita sering paksa ketika melakukan sesuatu. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada namanya stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol inilah nanti yang menciptakan budaya positif. Stimulus respon ini biasanya kita yakini, kita pahami itulah yang terbaik. Padahal posisi terbaik itu adalah ada di kontrol itu ya. Jadi yang pertama, kebutuhan kita sama. Kita selalu menganggap kita semua ini sama aja kebutuhannya. Akan tetapi kalau kita berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Stephen L. Covey, yaitu kebutuhan kita semua berbeda. Karena manusia itu unik, guru juga unik, siswa juga unik, punya kebutuhan, punya keinginan yang berbeda-beda dari samanya. Selanjutnya, kita biasanya mencoba mengubah orang agar sama pandangannya dengan kita. Kita paksa bahwa apa yang kita yakini kebenaran itu, kita mencoba untuk mengubah pandangan orang. Padahal orang tersebut atau orang lain belum tentu sama pandangannya dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Ada anak yang melakukan kesalahan, melanggar tata tertib dan sebagainya. Kita sering menganggap itu adalah kesalahan mereka. Kita kadang jarang berpikir bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan anak yang berbuat salah itu sebenarnya punya tujuan. Apakah tujuannya ingin mencari perhatian guru? Misal, karena seperti itu bisa aja kan. Ketika kita jarang memperhatikan misalnya anak ini punya cara-cara unik tersendiri untuk memberikan perhatian guru kepadanya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya apa yang ada di benak kita tentang disiplin? Biasanya kita menganggap disiplin itu adalah tata tertib. Yang kedua, teratur, anak harus teratur. Yang ketiga,
Disiplin itu adalah aturan yang dibuat. Selanjutnya, disiplin itu jika anak tidak melakukan disiplin, seringkali kita hukum. Selanjutnya, disiplin itu dalam benak kita akan mengakibatkan ketidaknyamanan. Dan rata-rata kita menganggap disiplin itu adalah makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena kita seringkali bahkan saya juga seperti itu. Ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kita melakukan sesuatu yang bagaimana anak tersebut harus patuh. Apakah kita paksa, kita intervensi dan sebagainya. Itu yang sering kita lakukan. Selanjutnya, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Tidak seperti apa yang kita pahami seperti saya tadi, bahwa disiplin itu adalah aturan. Jadi belajar. Jadi disiplin ini, yang dimaksud disiplin positif ini adalah kita belajar, murid-murid belajar dari apa aturan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan itu pasti akan memiliki tujuan. Baik itu tingkah laku yang positif maupun tingkah laku yang negatif, pasti itu punya tujuan. Menurut Diane Glasser, nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu didasari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Sehingga ketika motivasi itu muncul dari dalam, jadi motivasi itu ada motivasi dua, ekstrinsik, motivasi dalam, intrinsik. Jadi ketika motivasi itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri, maka motivasi tersebut akan dijalankan dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan ini sesuai dengan kurikulum sekarang Merdeka Belajar, itu kita bagaimana tujuan kita agar siswa-siswa atau murid-murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ini yang sering digaungkan. Yang pertama, anak harus beriman dan bertakwa, juga memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, anak juga mandiri, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Mereka mandiri menjalankan apa yang mereka yakini itu baik. Yang ketiga, bernalar kritis, berpikir kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Selanjutnya, yang kedua pembahasan kita adalah teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi ada dua, ada eksternal, ada juga internal. Jadi yang pertama, ada tiga yang mendasari seseorang itu tergerak, atau motivasi yang mendasari mereka untuk melakukan sesuatu itu ada tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalkan ketika masuk kelas,
aturannya tidak boleh terlambat. Jadi anak itu motivasinya kadang, kalau saya terlambat saya akan dihukum oleh Pak Guru. Jadi dia rajin. Nah, ini motivasi yang bersifat luar, eksternal, bukan dalam dirinya. Biasanya orang yang memiliki motivasi yang pertama ini adalah sering berkata dalam hati atau memikirkan, jika saya tidak melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi pada diri saya, apa hukuman yang saya akan dapat. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan. Seperti tadi di pertanyaan pemantik, biasanya orang seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Anak-anak misalnya, anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, atau siapa yang kelasnya paling bersih akan mendapatkan HP misal. Jadi dorongan motivasi untuk membersihkan kelas itu, dorongannya adalah ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Ini yang kedua. Dan ini yang kedua ini masuk juga ke dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar, karena ingin diberikan hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling tinggi nilainya. Biasanya orang seperti ini akan berkata, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Dan ini motivasi seperti ini adalah motivasi internal, dari dalam. Next, hukuman. Hukuman itu tidak terlepas dari yang ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa bedanya ketiganya? Kalau hukuman biasanya sesuatu yang sangat menyakitkan, sifatnya mendadak dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contoh misalnya, anak-anak tidak mengerjakan PR pendidikan agama Islam, tidak mengerjakan PR pendidikan agama Islam, tapi ketika kita menghukum, itu hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak tersebut. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, tapi kita hukum dia membersihkan WC, tidak ada hubungannya. Atau kita hukum berdiri di lapangan hormat bendera, tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan kesalahan. Ini namanya hukuman. Yang kedua, terus kalau konsekuensi apa? Yaitu sesuatu harus terjadi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dan kata lain, apa kesalahan yang dilakukan, itu juga yang akan dilakukan. Contoh, dia tidak menulis tugas, konsekuensinya itu adalah dia harus menulis. Ketika dia tidak mengerjakan PR, otomatis nanti ketika kita minta dia bertanggung jawab, dia harus mengerjakan PR yang tidak dibuat kemarin. Ini namanya konsekuensi. Jadi beda hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi sama, antara kesalahannya dengan apa tindak lanjutnya itu sama. Yang selanjutnya, restitusi. Ini yang paling tinggi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini nama restitusi. Restitusi itu adalah membangun kembali kepercayaan murid yang telah melakukan kesalahan, sehingga mereka percaya diri dan tidak merasa malu atau merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Next, selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa bedanya? Biasanya kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral di antara hukuman dengan restitusi.
Kalau restitusi ini positif. Bagaimana kita tahu? Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Coba kita bayangkan dulu ketika kita masih sekolah SD atau SMP, ketika kita dihukum oleh guru, kadang-kadang hukumannya itu di luar batas. Kita sering mengingat itu kembali, mengingat apa yang dilakukan. Kita tidak benci, kita tidak marah, tetapi tetap itu sudah masuk ke otak kanan dan sulit untuk dilupakan. Ya, ini hukuman. Kadang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak, nempel selamanya. Karena kita semua punya pengalaman seperti itu. Yang kedua, kalau konsekuensi bagaimana? Itu sesuatu yang terjadi. Artinya apa yang kita lakukan seperti tadi itu sama tindak lanjutnya. Selanjutnya, restitusi sebuah pilihan. Nah, perbedaan yang selanjutnya apa? Bahwa kalau hukuman, murid akan merasa tersakiti. Kita suruh jemur di tiang bendera, mereka pasti akan tersakiti. Bersihkan WC ketika dia tidak melakukan tugasnya, itu akan dia kena. Atau kita jewel telinganya, kita kecat dia, kita bobok atau apa, dia akan mengingat itu selamanya. Kalau konsekuensi, murid hanya tidak nyaman. Contoh, tidak mengajukan PR, kita suruh dia nulis 2 kali lipat dari PR-nya. Ini konsekuensi. Dia menulis, dia tidak nyaman, akan tapi itulah kesepakatan kita ketika membuat keyakinan keras. Artinya, kalau hukuman itu dalam bentuk verbal atau fisik, kalau konsekuensi itu adalah timbal balik atau tidak lanjut dari apa yang mereka lakukan. Kalau restitusi itu kita lakukan penguatan. Dia berbuat salah, kita kuatkan lagi semangatnya, kita kuatkan lagi karakter si anak ini. Next, selanjutnya kalau hukuman biasanya murid akan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga kadang mentalnya, psikologinya itu tidak jarang yang terguncang. Kalau konsekuensi itu mendorong untuk patuh, dan kalau restitusi itu menciptakan disiplin positif. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, kalau hukuman itu biasa dibuat oleh guru. Kamu bersihin kelas, kita jewer, keliling lapangan, itu yang buat kita guru. Tapi kalau konsekuensi, kita sepakati di kelas, anak-anak, jika kalian tidak mengerjakan ini, apa tidak lanjutnya? Oh Pak Guru, saya akan mengerjakan ini di sekolah, saya akan tulis 2 kali lipat. Kalian misalnya tidak datang tepat waktu, konsekuensinya apa? Oh ini Pak Guru dan sebagainya. Itu artinya kalau hukuman itu spontan, kalau konsekuensi itu kita sudah sepakati dengan anak didik kita. Selanjutnya kalau restitusi, yang berperan adalah murid. Murid yang membuat aturan, bukan guru. Jadi ketika dia membuat aturan, dia pahami aturannya sendiri, apa yang diusulkan. Jadi dia juga yang menjalankan dan menjaganya. Next. Sekarang terkait dengan penghargaan. Tadi di pertanyaan pemantik itu apakah penghargaan dapat mendisiplinkan anak? Rata-rata kita jawabnya iya ya. Sekarang kita dalami penghargaan ini menurut ahli pendidikan itu dapat berdampak tidak baik. Kenapa? Yang pertama, kalau kita sering memberikan penghargaan
hadiah dan sebagainya itu akan, kalau dalam jangka waktu pendek itu mungkin bisa. Anak-anak siapa yang menyapu kelas paling bersih akan mendapatkan ini. Itu anak-anak akan semangat, tapi tidak sampai tahap jangka panjang atau seterusnya. Selanjutnya, tidak efektif karena anak-anak akan mengejar penghargaan atau hadiah tersebut. Ketika tidak ada hadiah, mereka lesu, mereka loyo, tidak mau melakukan apa yang sudah disepakati. Selanjutnya, merusak hubungan. Kadang-kadang penghargaan itu merusak hubungan antara sesamanya, antara siswa. Ketika ada temannya yang mendapatkan hadiah, karena kita manusia itu punya sifat yang namanya iri dengki. Ketika temannya mendapatkan ini, yang lain merasa kecewa dan sebagainya. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Selanjutnya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Jadi itu ada dikejar hadiah itu saja atau penghargaan saja. Ketika tidak diberikan hadiah, itu kualitas pekerjaannya itu bisa menjadi yang tidak baik, tidak bagus. Yang terakhir, ini yang paling ekstrim, penghargaan dapat menghukum anak. Seperti tadi, karena sudah di pikirannya melakukan sesuatu ada imbalannya, melakukan ini ada imbalannya. Terus kalau itu terus kita lakukan, memberikan penghargaan, hadiah dan sebagainya, ini dapat membuat anak secara garis miring menghukum anak. Betul, dia dapat membuat kita bangkrut kalau sering dilakukan. Akan tapi kalau sekali semasa atau sekali dalam jangka waktu yang lama, tidak apa-apa sebagai stimulus ya. Selanjutnya, materi ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ilustrasinya begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Ini juga peraturan. Kenapa tidak keyakinan? Karena sering kita dengar peraturan dibuat atau aturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa bisa begitu? Karena ini yang tidak ada, keyakinan ini yang tidak ada. Jadi ketika kita tidak di jalan tidak ada polisi, kita seenaknya tidak pakai helm. Ketika kita tidak pakai masker dan mencuci tangan, tidak ada yang melihat, kita tidak melakukannya. Karena kita tahunya itu aturan, tapi kita tidak meyakini aturan itu baik untuk kita. Kalau kita meyakini, misal kita pakai helm untuk keselamatan kita, karena benturan itu walaupun kita tidak ngebut, jatuh sedikit aja kepala kita, dikit aja kepala kita, karena kepala ini kan pusat dari kehidupan kita sebenarnya. Jadi ketika itu terjadi bisa parah. Kalau kita meyakini bahwa memakai helm merupakan suatu keyakinan agar kita selamat, bukan karena polisi atau lantas atau disub dan sebagainya, kita pasti akan tetap memakainya walaupun tidak ada polisi di jalan. Berarti itu kita sudah menjalankan keyakinan kita bahwa memakai helm itu baik. Akan tapi jika tidak ada keyakinan, sepi polisi, kita tidak menggunakan helm seperti itu, Bapak Ibu. pakai helm, mau kendaraan kampung. Aku kayak banget.
Oke, contohnya seperti ini. Kalau keyakinan diterapkan di kelas, peraturan yang kita buat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Anak-anak kita suruh untuk mengembalikan buku ke tempatnya ketika sudah menggunakan atau selesai membacanya. Berarti yang perlu kita tanamkan keyakinan kelas adalah dasar tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita gunakan, kita kembalikan ke tempatnya. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan yang perlu kita tanamkan adalah menghormati orang lain. Dan gitu seterusnya. Next. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu Bapak Ibu, ya, biar tidak ngantuk. Jadi mohon berdiri. Oke. Cari pasangan Bapak Ibu, cari pasangan. Pak Ica mungkin dengan Pak Mahmud dan sebagainya. Pak Opat sama Bu Tia. Yang kita lakukan adalah permainan ganjil genap. Seperti ini Bapak Ibu. Coba berhadapan. Coba saling berhadapan. Oke, tangannya beginian. Nah, tangannya begini kan. Sama gini kan. Nah, tangan sebelah. Jangan dipegang Bu, jangan dipegang. Oke. Nanti di antara teman sile ini sepakati mau ganjil atau genap. Sepakati misalnya Bu Iqbal ganjil, Bu Erna genap. Oke, nanti ketika saya sebut angka 1 itu kan berarti ganjil. Otomatis yang ganjil itu akan menangkap tangan si genap. Dan si genap, teman Bapak Ibu itu usahakan menghindar, jangan sampai ketangkep. Oke, tangkep. Nah, arahnya agak dekat Bu, ada dekat. Oke, kita contohkan. Maksud saya, sepakati dulu siapa yang ganjil, siapa genap. Oke. Pak Mahmud genap. Oke, Bapak. Oke, kita mulai tes. Oh, stop. Oke. Nah, yang disebut misalnya 1 berarti ganjil yang menangkap genap. Kalau saya bilang 2 berarti genap yang menangkap ganjil. Oke, kita tes dulu. 4. Oke, coba kita ulang. 9. Nah, kita berpikir ini ganjil atau genap. Nah, itu kan? Oke. Ini angka satuan dari sekarang puluhan. 43. 19. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut kembali. Pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang keempat, kebutuhan terkait dengan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menentukan pilihan mau ini atau mau itu.
Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu merasa senang. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan juga murid juga memiliki 5 kebutuhan seperti ini. Mereka ingin bertahan hidup. Kedua, ingin diperhatikan, diberikan kasih sayang, ingin diakui kemampuannya bagi yang mampu bisa melakukan sesuatu hal yang temannya sendiri tidak mampu. Yang keempat, bebas untuk melakukan pilihan. Yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Next. Nah, Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan tadi mohon untuk dijawab ya. Dijawab pertanyaan atau statement berikut ini. Yang pertama, kira-kira pernyataan ini masuk ke kebutuhan apa? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh nyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal murid tersebut suka dengan nyanyi. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Senang. Kebutuhan senang. Coba Bapak Ibu yang lain, kira-kira kebutuhan apa? Dari kelima kebutuhan di atas, kebutuhan apa ya? Senang, suka. Kebutuhan kemampuan ada semampuan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan itu Pak Guru. Benar ya. Jadi ketika si murid ini suka menyanyi, rasa senang, bahwa itulah kebutuhannya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, tidak menegurku. Padahal dia memakai aksesoris yang baru yang disukai. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Bukan ada pilihan. Perhatian. 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 Coba kita lihat. Guru tidak menyiapkan. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku bosan, masa belajaran cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebebasan menentukan pilihan ya. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya, kadang di kelas itu kan pasti kita menjumpai anak seperti ini kan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah guru menunjukin ke teman-teman. Jadi dia merasa malu. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, materi kelima, 5 posisi kontrol. Nah, ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran, misalkan aturan yang sudah kita sepakati di sekolah atau di kelas, kira-kira kita ini di 5 posisi ini kita sebagai apa? Karena terus terang semua posisi ini pernah kita lakukan. Yang pertama, apakah kita ketika anak melakukan pelanggaran, kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Di manakah posisi kita? Tapi sebelumnya kita lihat dulu penghukum itu apa, pembuat rasa bersalah itu apa, teman itu apa, pemantau itu apa, manajer itu apa. Kalau penghukum biasanya kita lakukan itu dalam bentuk fisik. Kita cewek anak, kita kepak anak, kita pukul, atau kita menggunakan kalimat verbal, bodohmu, malesmu, dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan, berarti di 5 posisi kontrol ini kita sebagai penghukum. Dan
Posisi penghukum ini adalah posisi paling rendah di antara 5 posisi kontrol ini. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ketika kita membuat anak yang melakukan pelanggaran itu tidak merasa nyaman. Terus kalau posisi teman, ada efek positif atau efek negatif. Kadang anak-anak itu, kita kan guru ini juga diharuskan untuk mendekati anak, supaya ketika kita sudah merasa dekat dengan anak, apa yang kita sampaikan, ilmu apa yang kita ajari, mereka cepat menangkap pembelajaran. Tetapi ada juga efek positif, ada efek negatifnya. Efek negatifnya kita apa saja keinginan anak kita lakukan, kita penuhi, dan ini akan berakibat negatif. Anak menjadi sangat tergantung, atau murid menjadi sangat tergantung dengan gurunya. Selanjutnya, posisi pemantau. Pemantau ini yaitu mengawasi perilaku anak. Yang terakhir, yang paling tinggi, berkolaborasi dengan murid. Ini posisi sebagai manajer. Berkolaborasi artinya bekerja sama dengan murid, bagaimana kita selesaikan apa yang dilanggar tersebut. Contoh, misal anak-anak kelahi, bagaimana kita selesaikan masalah antara si A dengan si B, dan kita sebagai gurunya bagaimana kita berperan dalam persoalan atau masalah tersebut tanpa menyakiti si anak yang melakukan pelanggaran yang sudah kita sepakati. Ya, inilah contoh nyatanya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, atau juga sebagai manajer. Motivasinya, kalau kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, berarti identitas gagal. Kalau jadi teman, pemantau, berarti identitas kita berhasil atau sukses. Kalau manajer, itu identitas berhasil juga sukses. Tapi bedanya, teman sebagai teman, sebagai pemantau itu kontrol dari luar. Tapi kalau manajer itu anak sendiri yang akan sadar. Seperti yang kita bahas tadi tentang keyakinan. Nah, kira-kira dari contoh ini, biasanya kalau kita sebagai penghukum, guru biasanya akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti kamu jemur kamu atau keliling lapangan. Berarti kalau seperti ini kalimatnya, kita berada di posisi sebagai penghukum. Kalau pembuat bersalah, kira-kira apa yang kita katakan? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengajar kamu pagi, siang, malam, tapi tetap saja kamu seperti ini. Lelah, capek rasanya. Ini ketika didengar sama murid, murid akan merasa bersalah dari apa yang diucapkan oleh gurunya tersebut. Selanjutnya, jika posisi kita sebagai teman, biasanya apa yang kita katakan? Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah membantu ibu? Seharusnya kamu ketika belajar tenang, bantu ibu sekali. Nah, ini sebagai teman, biasanya kita berkata seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau, ketika anak melakukan kesalahan, kita sering mengatakan, ayo, apa peraturannya? Apa peraturan yang sudah kita sepakati? Apa peraturan yang kita buat? Berarti kalau seperti ini, kita posisinya sebagai pemantau. Nah, yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Biasanya manajer ini yang dikatakan ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kira-kira apa yang kita yakini tentang hal ini.
Kira-kira apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah atau pelanggaran yang kamu lakukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada contohnya, ada videonya bagaimana kita menempatkan diri sebagai manajer. Next. Ini puncaknya segitiga restitusi. Jadi dalam modul 1.4 ini kita diminta untuk melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ada 3 tahap: menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh yang sering kita lakukan kalau kita pakai segitiga restitusi untuk menangani masalah murid. Ketika misalnya si A melakukan pelanggaran, telat datang sekolah, artinya kita kuatkan dulu keyakinannya bahwa dia bukan satu-satunya orang yang melanggar aturan tersebut. Oh, kamu bukan satu-satunya melanggar. Nah, kemarin ada adik yang melanggar juga, telat datang sekolah. Temanmu juga ini telat kemarin datang sekolah. Jadi kita kuatkan dulu. Kita kuatkan dulu psikologi anak supaya tidak merasa bersalah. Artinya apa? Apa yang dilakukannya itu juga sudah pernah dilakukan oleh temannya. Yang selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita ke tahap validasi kebutuhan. Biasanya validasi kebutuhan itu intinya segitiga restitusi ini adalah kita bertanya kepada murid, tidak menghukum langsung, tidak menghukum Pak, Kok, dan sebagainya. Kita bertanya, kita mencari alasannya kenapa dia melakukan pelanggaran seperti itu. Selanjutnya ke tahap 2, kita tanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan, kamu terlambat. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Jadi biasanya murid mengatakan, ya Pak, saya begadang, ya Pak, ini dan itu. Jadi kita menggali dulu alasan dia melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya tahap akhir itu menyampaikan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitasnya, setelah kita validasi kebutuhannya, kita menyampaikan atau menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar. Contoh, kamu telah datang, kira-kira keyakinan apa yang kalian langgar? Atau kamu akan jadi orang seperti apa jika terus melakukan hal ini? Itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebagai manajer tadi, posisi control manager, kita dituntut untuk kreatif dalam bertanya, menggali informasi dari murid, kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak dituntut untuk langsung menghukum dan sebagainya. Next. Ya, ini rangkumannya Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan lewat WA sebagai bentuk berbagi dalam mode atau moda daringnya, online. Selanjutnya berbagi pengalaman. Nah, bagaimana penyusunan keyakinan kelas dan bagaimana penanganan kasus ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran. Sekarang sebelum
atau keyakinan kelas. Jadi ini penting ya, ini penting untuk kita sepakati apa saja aturan-aturan yang ada di kelas ini supaya kita sama-sama dapat menerapkannya bersama-sama. Setuju atau tidak? Kesepakatan kita bersama dalam menjalankan disiplin positif. Artinya apa? Apa saja nanti aturan di kelas ini yang akan kita buat. Nah, kayak tata tertib itu kan, tata tertib kelas. Ya, itu kita buat bersama. Nanti kalian usulkan apa yang ada di kepala kalian. Oh Pak Guru, saya begini. Oh Pak Guru, saya begitu. Nah, jadi ketika kita menyepakati sama-sama tentang kesepakatan kelas ini, tentang keyakinan kelas ini, nanti kita bisa terapkan sama-sama. Setuju atau tidak? Tidak. Sekalian, nanti karena kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas, jadi nanti Pak Guru bagikan kertas ini satu-satu ya, satu-satu untuk kalian tuliskan apa saja aturan atau keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Misalkan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kalau izin mau ke belakang minta izin dulu kepada Bapak Ibu guru dan sebagainya ya. Apapun usulan kalian untuk kita terapkan, silahkan ya. Bisa dipahami ya? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kak Wildan sedang apa? Jadi Anda belum menjaga KPI ya? Coba dulu sini Kak. Jadi Ananda belum mengerjakan PRPAI ya? Iya Pak. Nah, Kak Wildan tidak mengerjakan PRPAI, tidak apa-apa ya. Ananda bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PRPAI. Kemarin
teman-temannya ada juga kan yang tidak mengerjakan PR PAI, iya kan? Iya Pak. Nah, Ananda juga melakukan kesalahan ini pasti punya alasan kan? Coba apa alasannya? Iya Pak. Kemarin saya menonton sepak bola sampai larut malam, sampai tertidur, sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR. Oh gitu. Jadi Ananda kelelahan sehingga tertidur. Tapi tadi bangunnya tidak terlambat kan? Tidak Pak. Nah, Kak Wildan sudah melakukan hal yang baik karena tidak terlambat ke sekolah. Tapi dari kesalahan Ananda ini, Ananda sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saya kurang bertanggung jawab terhadap tugas saya Pak. Nah, menurut Ananda, sikap tanggung jawab itu penting atau tidak untuk Ananda? Penting Pak. Nah, kalau sudah tahu itu penting, kira-kira Ananda akan melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengerjakan PR lebih awal dan tidak menonton sepak bola sampai larut malam. Bagus, jika Ananda sudah memperbaikinya, Ananda mau jadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap tugas saya, Pak. Bagus, kalau sudah tahu apa yang Ananda lakukan, sekarang Kak Wildan boleh duduk di tempatnya dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nak. Kenapa Ananda tidak memakai pakaian adat hari ini? Saya lupa, Pak Guru. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Selasa lalu ada temanmu yang tidak memakai pakaian adat. Iya kan? Iya, Pak. Tapi saya takut nanti saya dihukum. Saya malu, Pak. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Coba apa alasannya? Iya, Pak. Tadi saya bangunnya kesiangan dan buru-buru. Sampai saya lupa ini Selasa Budaya. Nah, Kak Gina sudah bagus itu, sudah tidak terlambat ke sekolah. Artinya cuma lupa menggunakan pakaian adat, iya kan? Iya, Pak. Nah, Kak Gina tadi pagi tindakannya sudah tepat, cepat siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi, Kak Gina tidak menggunakan pakaian adat. Kira-kira tindakan Gina tersebut melanggar keyakinan sekolah atau tidak? Iya, Pak. Saya melanggar. Keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar? Saya tidak disiplin waktu, Pak. Nah, Kak Gina sudah tahu kan kira-kira disiplin waktu itu penting apa tidak untuk Ananda? Iya, Pak. Penting. Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang Ananda lakukan ke depannya? Saya akan lebih bangun. Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm, Pak. Supaya apa? Supaya saya tidak lagi terlambat. Oke, bagus itu ya. Jadi jika Ananda sudah memperbaikinya, Ananda akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin dan mandiri, Pak. Baiklah, kalau seperti itu sekarang Kak Gina duduk di tempatnya dan siap-siap mengikuti pelajaran ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hafiz. Saya siswa kelas 5 SDN 2 Taman Baru, Kecamatan Sekotong. Saya merasa senang sekali tidak dimarahi dan tidak dihukum oleh Pak Mustahik karena tidak mengerjakan PR pelajaran PAI. Saya tadi ditanya
dan diajak untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih Pak Guru Musaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Syafatul Inayat, siswa kelas 4 SDN 2 Taman Baru Sekotong. Saya merasa senang tidak dihukum oleh Pak Guru karena tidak menggunakan pakaian adat di Selasa Budaya. Saya hanya dikuatkan dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Guru Musaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pribadi masih belajar banyak tentang bagaimana melakukan segitiga restitusi ini. Jadi intinya bagaimana kita berbenah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, tidak bisa instan, nanti bisa kita lakukan, tidak bisa. Jadi butuh proses. Ya Bapak Ibu, dari pemaparan tadi dan video yang disaksikan, kira-kira apakah ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan? Saya Pak mau bertanya sedikit. Silakan Pak Guru. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas dan bagaimana guru tersebut adalah guru mata pelajaran? Ya, luar biasa sekali. Jadi bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Jadi biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita biasanya kan buat aturan kelas dulu di awal-awal, kesepakatan kelas sebelum atau awal semester. Kita buat kesepakatan kelas apa yang perlu dilakukan oleh murid, apa juga yang perlu tidak dilakukan oleh murid. Nah, ini namanya peraturan kelas, keyakinan kelas. Biasanya yang paling enak itu adalah guru kelas atau wali kelas ketika menyepakati apa-apa yang perlu diterapkan di kelas tersebut. Jadi untuk pertanyaannya guru kelas atau mata pelajaran, guru mata pelajaran itu kan tidak sering masuk ke kelas itu. Misalkan saya guru agama masuk ke kelas 1, masuk ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, bagaimana cara saya membuat keyakinan kelas? Padahal guru kelasnya sudah membuat keyakinan kelas yang lain. Nah, kita sebagai guru mapel itu ikuti apa yang guru kelas atau wali kelasnya itu sudah susun. Seandainya apa yang sudah disusun di keyakinan kelas itu tidak ada, itu bisa kita melakukan kesepakatan dengan murid tentang aturan atau keyakinan kelas ketika pelajaran ini misalnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Guru Mahmud. Sudah puas? Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Saya Pak. Silakan. Dari beberapa contoh restitusi tersebut, saya melihat segitiga restitusi ini membutuhkan waktu yang lama dan bersifat individu. Nah, bagaimana kalau pelanggaran yang dilakukan oleh banyak siswa, apakah bisa segitiga restitusi itu diterapkan? Pertanyaan luar biasa, Bu. Jadi luar biasa ya. Jadi dari penjelasan tadi, contoh yang ditampilkan tadi, kalau kita gunakan segitiga restitusi itu betul sangat membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena kita selalu tanya dengan murid. Kita tanya alasan
alasannya apa dan sebagainya. Itu paling tidak seperti di video ini membutuhkan waktu 5 atau 10 menit untuk tambahannya yang lain. Jadi intinya ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang melakukan pelanggaran itu banyak rombongan? Misalnya anak-anak tidak apel upacara banyak sekali, bukan 1 atau 2 orang. Bagaimana caranya? Atau mungkin ada anak yang tawuran, atau mungkin anak banyak anak yang tidak menjalankan PR. Bagaimana? Kalau di satu-satu diduduk ditanya oleh kita, itu pasti akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, bagaimana cara kita? Yaitu kita pilih dan pilih anak itu. Apakah anak itu melakukan pelanggaran itu sekali, kita pilih. Siapa jadi otaknya, kita pilih. Setelah kita pilih, baru segitiga restitusi ini kita jalankan. Misalnya dari 20 anak yang melanggar, kita lihat siapa yang ikut-ikutan sebanyak 10 anak. Yang intinya otaknya 2 anak, kita pisah. Nanti ketika kita sudah pisah, kita dudukkan bersama-sama. Kita bedakan dia waktunya dengan anak-anak yang lain, dan kita mulai bertanya seperti contoh tersebut. Mungkin itu Bu Guru, apakah Bu Guru puas? Alhamdulillah Bapak Ibu puas. Ya Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan sosialisasi ini, mari kita ice breaking terakhir, yaitu kita karaokean dipimpin oleh Pak Guru Kora, yaitu goyang nasi padang. Sama aja anak-anak.
Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita tutup kegiatan sosialisasi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak dan mohon maaf atas mengganggu waktu dan aktivitas Bapak Ibu untuk menyimak pemaparan materi tentang modul 1 di tempat, yaitu budaya positif di sekolah.